hari Jumat setelah mereka pulang dari haji, musim haji. Sangat padat. Ini padahal di sini waktu sholat Jumat sekitar jam 12 lewat 40-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifin Hanif Official. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan ngajak teman-teman berjalan-jalan, berziarah ke tempat yang paling suci di dunia, yaitu Masjid Nabawi. Jadi masjid ini masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Dan masjid ini adalah tempat yang paling penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Jadi saya menggunakan seperti ini ya. Ini memang sangat panas di sini, cuaca dari 45 sampai 50 derajat Celcius. Kacamata juga harus menggunakan kacamata hitam. Rata-rata orang menggunakan kacamata hitam karena memang silau. Kalau enggak bakal pusing. Ya, kita ngelewatin museum terbesar di sini di Madinah, Museum Safiyah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lewat 10. Kita insyaallah mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Nabawi. Lihat ini orang-orang, mereka semua ingin melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ya, perjalanan saya ke Masjid Nabawi ini dimulai dari hotel saya ya. Saya berjalan kaki sekitar 15 menit kalau dari tempat tinggal. Sejarah singkat Masjid Nabawi ini juga dikenal sebagai Masjid Rasulullah, merupakan masjid kedua yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, masjid ini memiliki nilai sejarah ya, dan religius yang sangat penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Ya, pastinya awal mula pembangunan Masjid Nabawi didirikan di atas tanah milik dua anak yatim bernama Sahal bin Suhail. Sahal bin Suhail ini dibeli oleh Nabi Muhammad SAW dengan harga 10 dirham emas atau 10 dinar emas. Awalnya masjid ini hanya berukuran sekitar 50 kali 50 meter ya, dengan atap yang terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Tapi sekarang Masya Allah kita lihat sangat luas, sangat besar penampilan Masjid Nabawi saat ini. Pembangunan masjid ini melibatkan seluruh kaum muslimin pada waktu itu di Madinah, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang status sosial. Ya, Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri ikut turun tangan dalam membangun, bahkan mengangkat batu dan membawa tanah tersebut. Ya, jadi kita lihat bahwasannya Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi ya persaudaraan tanpa memandang entitas. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai selain tempat ibadah juga Masjid Nabawi juga memiliki berbagai fungsi. Ya, seperti tempat talaqi dan tempat belajar ilmu agama pastinya ya, pusat dakwah dan pendidikan ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sering kala itu mengajar
dan berdakwah di masjid ini. Beliau juga mendirikan sekolah agama, madrasah pada waktu itu. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad, Masjid Nabawi ini menjadi pusat pemerintahan ya, bagi negara Islam yang baru didirikan kala itu. Dan Nabi Muhammad sering mengadakan musyawarah dan pertemuan dengan para sahabatnya di masjid ini. Pernah juga dijadikan kala itu, kalau tidak salah, dijadikan tempat penyelesaian perselisihan. Jadi tempat apa saat mahkamahnya ya, Mahkamah Konstitusi, MK. Ya, seiring dengan bertambahnya jumlah umat Islam sekarang, ya, Masjid Nabawi mengalami beberapa kali perluasan, ya, direnovasi. Ya, Khalifah Umar bin Khattab memperluas masjid ke arah utara dan barat. Lalu Khalifah Utsman juga pernah merenovasi. Khalifah Utsman bin Affan merenovasi, memperluas masjid ke arah selatan. Ya, Khalifah Walid bin Abdul Malik kala itu juga melakukan renovasi besar-besaran pada masjid ini. Ya. Kita lihat jamaah sudah sangat penuh, sediakan air zam-zam. Masya Allah. Ya, jadi Masjid Nabawi ini terus diperluas sampai yang pernah saya ketahui bahwasannya Masjid Nabawi ini sampai menampung lebih dari 1 juta manusia. Masya Allah. Karena ini hari Jumat, jadi sangat padat. Apalagi ya hari Jumat setelah mereka pulang dari haji, musim haji, sangat padat. Ini padahal di sini waktu sholat Jumat sekitar jam 12 lewat 40-an. Sekarang jam 11 lewat 15 lah kira-kira. Sudah begini padatnya, Masya Allah. Tuh, lihat pintu bagian barat terbuka. Ayo kita cepat-cepat masuk. Bismillah. Masya Allah, sangat padat. Masya Allah, inilah suasana yang tenang, yang damai di dalam Masjid Nabawi. Setelah sholat Jumat disediakan air zam-zam. Masya Allah. Ada orang yang sholat, membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah nanti kita nyoba minum air zam-zam, lalu mencoba juga masuk ke dalam raudhah, yang dimana ketika orang sholat di dalam raudhah itu doanya akan mustajab, dikabulkan, lalu pahalanya dilipat gandakan. Insyaallah, alhamdulillah. Sekarang kita berada di dalam raudhah. Doa di mana mustajab. Doa mustajab insyaallah. Alhamdulillah kita diberikan rezeki untuk berangkat sini. Semoga yang menonton video ini dimudahkan langkah kakinya untuk berangkat ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin.
Insyaallah. Ini adalah tempat di mana Masjid Nabawi pertama kali didirikan. Luasnya dari sana makam Nabi sampai ke mihrabnya sana. Insyaallah. Alhamdulillah, setelah dari Raudhah kita coba minum air zam-zam dekat kedua. Nah, ini air zam-zamnya. No cold. Iya, zam-zam. Nah, air zam-zam. Bismillah. Oke teman-teman semuanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini video kesempatan kita berkunjung ke Masjid Nabawi. Semoga yang menonton kami doakan bisa menyusul, bisa mengunjungi dua kota tanah suci Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Silahkan di-share ke grup-grup keluarga kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.